Baik, puji Tuhan. Shalom. Apakah saudara diberkati Tuhan hari ini? Kita bersyukur kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sampai hari ini kita sudah memasuki waktu-waktu yang baru, di mana istilah negara kita sekarang berkata bahwa bangsa kita masuk kepada new normal. Bapak Ibu, saya percaya bahwa new normal itu berbicara masalah nekat dan tidak pasti. Yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh terakomodir sistem hidupnya, selamat. Yang amburadul jalan hidupnya, yang amburadul imannya, mampus. Itulah arti new normal. Artinya apa? Daripada kita mati semuanya kehabisan modal, daripada negara tidak mampu menanggung setiap kebutuhan bangsa ini, lebih baik mati punya harga diri daripada hidup kelaparan. Artinya adalah apa? New normal berarti tidak menunjukkan jalan keluar. New normal hanyalah bagian daripada bagaimana usaha manusia melakukan yang terbaik. Amen. Tapi Tuhan kita berbeda. Yesus menyelamatkan hidup kita hari ini, bahkan hidup yang akan datang. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tepuk tangannya sedikit. Mungkin gak percaya lagi yang di tempat ini kepada Yesus. Amin. Rakor saya biar wawang be. Kenapa? Aku menimbang doa sawangan, kan? Ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Saat ini saya akan ajak dulu saudara melihat kebenaran ini, agar kebenaran ini nanti bisa kita tangkap di hidup kita dan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Baik, saya akan ajak saudara melihat kebenaran dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita semua fokus agar kita pulang tidak sia-sia, tapi membawa sesuatu yang berasal dari Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dan kompak. 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Hari ini firman Tuhan kepada kita adalah jika kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Amin. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, neraka akan menunggu kita. Kita akan dibakar di api belerang dan api neraka. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, kalau dikatakan hari ini kita belajar tentang Injil keselamatan. Injil keselamatan itu apa? Injil keselamatan itu dikatakan apa? Kristus mati bagi dosa manusia. Kristus mati bagi dosa manusia supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi apabila mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan selamat. Amin. Pertanyaannya kepada saudara, apakah saudara mau diselamatkan oleh Yesus? Kalau saudara mau diselamatkan oleh Yesus, saudara harus percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Amin. Karena kenapa dikatakan bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kita satu-satunya? Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin kita diselamatkan di dunia ini, bahkan hari akan datang.
Di dunia ini juga kita perlu selamat, karena Yesus akan menopang ekonomi kita, menopang hidup kita, menopang kesehatan kita. Dan setelah itu dia juga akan mempersiapkan hidup kita. Kayak akan datang, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika aku kembali ke sini, akan kubawa engkau ke tempat di mana aku berada. Kupersiapkan kepadamu rumah, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, faktanya adalah apa? Karena dosalah manusia tidak akan selamat. Amin. Karena dosalah manusia tidak akan selamat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada pribadi di dunia ini yang sanggup menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu tidak sanggup menyelamatkanmu. Datang ke gereja tidak sanggup menyelamatkanmu. Supaya saudara tahu, perbuatan baikmu kepada orang, sulang-sulangmu kepada pehopu, makananmu kepada tulang, apa yang kau bawa itu, semua perbuatan baikmu tidak mampu menyelamatkan. Tapi ingat baik-baik, ada satu penolong yang sanggup menyelamatkanmu. Siapa itu? Yesus mati di kayu salib. Amin. Kalau engkau berkata di hatimu, jika aku berbuat baik kepada orang, aku akan diselamatkan, itu salah. Karena apa? Alkitab berkata, bukan karena perbuatan baik manusia diselamatkan. Karena kalau perbuatan baik berarti agama lain pun tentu selamat. Tapi Alkitab berkata kepada kita, bukan karena perbuatan baik manusia diselamatkan. Saya bacakan kepada saudara dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus. Kristus telah ditentukan menjadi jalan pendamai. Karena iman dalam darah itulah dibuatnya, menunjukkan keadilannya. Dia membiarkan dosa yang terdahulu pada masa kesabarannya. Berarti apa? Hanya Yesus jalan pendamai untuk mendamaikan, untuk menebus dosamu sehingga engkau dapat selamat. Jadi bukan karena perbuatan baik. Adapun orang berguna berbuat baik, adapun orang berguna ke gereja karena dia sudah milik Tuhan. Kalau engkau tidak milik Tuhan, apapun yang kau lakukan itu tidak berguna. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan dulu pujian ini di hadapan Tuhan. Keselamatan dari Allah duduk di atas tata, dan anak domba kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam firman ini dikatakan, faktanya dosa manusia itulah yang membuat dia tidak sanggup ditolong oleh siapapun. Amin. Saya tunjukkan kepada saudara Bapak Ibu dalam Mazmur 51 ayat 5 dikatakan begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti apa? Masih dikandung engkau sudah berdosa. Bagaimana mungkin perbuatan baikmu sanggup mengubah dan menerima engkau menjadi berkenan? Perhatikan ini baik-baik. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan di dalam dosa dikandung ibuku. Jadi diperanakkan engkau dalam kesalahan, di dalam dosa engkau diperanakkan, berarti engkau anak dosa. Dan kita ini anak dosa. Dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti apa? Kita semua lahir dari dosa. Makanya tidak mungkin Bapak Ibu, kalau ada engkau berpikir di hatimu, kalau ku buat yang baik, Tuhan berkenan. Tapi jalan satu-satunya apa? Engkau harus menerima Yesus secara pribadi.
Amin. Saya lanjutkan kepada saudara Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan kepada kita? Markus 7, 21, 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, penjinahan, keserakahan, kejahatan, kecelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam hati, dan itulah yang menajiskan orang. Perhatikan, bagaimana membasuh itu? Di mana katanya kenajisan itu? Di dalam. Kalau di sini kenajisan itu gampang, ambil deto. Katanya di sini, mampukah perbuatan baik membersihkan yang di dalam? Karena apa? Di dalam dia meranak pinak. Sebentar pikiran zina, sebentar merbadai, sebentar apa? Jongaron, macam-macam itu. Karena apa? Karena meranak pinak itu di dalam. Dapatkah itu dibasuh dengan perbuatan baik? Amin. Ini kita perlu kita amati supaya kita sadar diri dan harus apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Ada kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah dituduh bagi orang Yahudi, orang Yunani, semua manusia di bawah kuasa dosa. Baik Yahudi, baik Yunani, siapapun kita semua di bawah kutuk dosa. Jadi tidak ada amal ibadah sanggup mengampuni dosa manusia. Tidak ada perbuatan baik manusia yang sanggup mengampuni dosa manusia. Kalau itu pemikiran engkau sesat. Siapakah yang membasuh dosa dalam hatimu yang meranak pinak itu? Sanggupkah perbuatan baikmu? Jadi supaya engkau tahu jalan kekristenan dan apa yang harus kau lakukan dalam hidupmu supaya engkau tidak bermain-main. Ternyata tidak ada suatu pribadi pun di dunia ini yang sanggup membasuh dosamu, yang sanggup mengampuni kesalahanmu, yang sanggup memulihkan jalan hidupmu. Bapak Ibu saudara seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya lanjutkan ke saudara. Banyak orang mencoba menjadi orang baik dan juga berusaha menjadi pribadi yang religius karena takut masuk neraka. Itu baik, tapi itu tidak benar. Kenapa? Saya bacakan kepada saudara dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunialah manusia diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usaha, tapi itu pemberian Allah. Apapun namanya itu, atau berjubah panjang engkau sampai ke tanah syarat-syarat, apapun namanya itu, tidak akan berguna mengubah hidupmu. Sebab kasih karunia Allah, kamu diselamatkan lewat imanmu. Bukan hasil usahamu, tapi itu semua pemberian Tuhan. Jadi tidak ada yang dibuat manusia sesungguhnya. Amin. Makanya jangan pandang enteng engkau beragama. Tidak ada yang dibuatmu sebenarnya, tidak ada yang kita buat sebenarnya. Perhatikan ini, kalau kata-kata ini tajam ini. Banyak orang mencoba menjadi orang baik dan berusaha menjadi pribadi yang religius karena dia takut masuk neraka. Betul itu. Itu baik. Tapi dengan gaya religius atau berjuang menjadi orang baik atau memoles diri menjadi orang baik, tidak akan menyelesaikan setiap persoalan. Karena apa dikatakan seulang sekali lagi kepada, sebab kasih karunia Allah lah membuat kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah semata. Dalam ini. Amin. Keselamatan dari Allah atas tata dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah. Salam
selama-lamanya bagi Allah, selama-lamanya bagi Allah, selama-lamanya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya lanjutkan kepada saudara. Kenyataannya banyak orang salah memahami bahwa iman itu bagian dari kebersihan. Bagian dari kebersihan kulit, bagian dari kebersihan tubuh. Juga iman itu dipersoalkan masalah haram tidaknya sebuah makanan. Betul? Kalau begitu berarti iman itu sebatas dunia dan tidak ada sangkutannya dengan Kristus. Tidak mungkin engkau diselamatkan kalau engkau tidak disangkut dengan Kristus. Kalau kau persoalkan masalah makanan haram atau tidak haram, atau mempersoalkan tidak bersih kulit atau suci kulit, berarti imanmu hanya sebatas dunia. Amin. Perhatikan baik-baik, dikatakan di situ Bapak Ibu kepada kita. Dalam Markus 7:18-21 dikatakan, apakah kamu tidak memahami? Tidak tahu kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu, walaupun engkau makan buaya, engkau tidak najis. Kalau engkau sanggup makanlah buaya itu mentah-mentah, tidak akan masuk neraka kau gara-gara makan buaya. Karena apa? Kalau kulit yang dinajiskan, itu tidak sangkutannya dengan Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak tertib. Orang Kristen harus tertib. Amin. Masaklah makanan yang dimasak. Amin. Pakai sombom atau pakai pati. Amin. Janganlah pula kata Bapak Pendeta, makan mentah aja buahnya itu. Jangan kamu bilang pula nanti. Maksudku adalah, sekalipun engkau makan buaya atau ular dengan mentah, itu tidak menajiskan hidupmu. Tidak membuat engkau menjadi berdosa. Amin. Sekalipun engkau sebelum berdoa tidak mandi, bukan membuat engkau menjadi berdosa. Amin. Bukan berarti nanti Pak Pendeta bilang gak perlu mandi-mandi, kamu bilang nanti jadi berdosa pula aku. Berarti kotor-kotor lagi mak GB semua, tidak ada yang mau mandi katanya. Tidak seperti itu. Maksudnya apa? Sekalipun engkau tidak mandi ke gereja, tidak ada kaitannya dengan iman. Amin. Ini sebentar. Jadi perhatikanlah imanmu dengan benar. Apakah kamu tidak memahami? Tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatu dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Apa yang masuk? Apapun yang masuk ke dalam tubuhmu itu tidak mampu membuat engkau menjadi najis. Amin. Karena apa? Tidak ada kaitannya itu kepada keselamatan. Tapi perhatikan ayat 21 dikatakan, sebab dari dalam, yaitu dari hati seseorang akan timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan dan seterusnya. Itu yang berbahaya. Kalau sudah bergejolak di hatinya, ingin berzina, ingin membunuh, dan ingin mengakal-akali, dan ingin berbuat jahat kepada orang, itulah yang membuat orang menjadi najis. Bukankah hari-hari ini orang Kristen menjadi roh agamawi? Mereka mengutamakan hanya perbuatan baik. Ngapain ke gereja? Yang penting baik kepada sesama. Salah. Yang utama engkau lakukan, upayakanlah bertemu dengan Tuhan. Baru lakukanlah sesuatu yang baik. Amin. Bukankah orang Kristen membuat seperti itu statement mereka? Untuk apa ke gereja? Perbadah jemaat per gereja. Di gereja sudah perbadah. Ngapain kita ke gereja?
Lebih baik kita tidak ke gereja, baik kelakuan kita. Alkitab berkata, bukan karena perbuatan baik engkau diselamatkan. Tapi ketika engkau sudah bertemu Tuhan, baru bergunalah setiap perbuatan baikmu itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Saya lanjutkan kepada saudara, iman seperti itu tidak lebih daripada iman sebatas dunia. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi ketika manusia tidak bertemu Yesus, mereka sesat seperti domba. Karena apa? Pengajaran mereka berbeda. Mereka mulai berkata, jika aku menjadi orang baik, aku pasti selamat. Padahal pada kenyataannya, kalau engkau tidak bertemu Yesus, apapun yang kau berbuat tidak berguna. Makanya mengikut Yesus tidaklah hanya rutinitas. Dan Tuhan akan bertanya kepadamu, apakah engkau sudah percaya Tuhan dan sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Amin. Dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala, yaitu siapa? Pemelihara jiwamu. Pertanyaannya kepada saudara, maka saudara menerima Yesus? Kita harus menerima Yesus secara pribadi dan kita harus bertobat. Saudara tahu, di dunia ini Bapa di surga mengajarkan kepada kita hukum Taurat, betul? Dengan satu tujuan, supaya dunia ini diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Tapi perhatikan Bapak Ibu, pada kenyataannya bahwa pengajaran hukum Taurat itu bukan malah menyelamatkan, tapi membuat orang menjadi hidup di bawah kutuk. Pengajaran hukum Taurat itu membuat manusia menjadi mengenal dosanya masing-masing, mengetahui perbuatan jahatnya masing-masing. Padahal hukum Taurat itu diperuntukkan supaya manusia selamat dari kesalahannya. Tapi ketika dikeluarkan itu hukum Taurat itu membuat manusia menjadi mengenal dosanya, mengenal perbuatan jahatnya, sehingga dia hidup di bawah kutuk. Makanya Bapak Alkitab berkata, tidak akan ada orang selamat di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata, kuping ganti kuping, mulut ganti mulut. Bila pecah mulut orang lain kau buat, mulutmu harus pecah dibuat orang lain. Bila engkau berzina satu kali, engkau akan dijinai dan keluargamu akan dijinai. Bila engkau menipu, keluargamu akan ditipu. Itulah hukum Taurat. Makanya semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Karena dikatakan gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Makanya setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak satu pun selamat. Amin Bapak Ibu. Saya bacakan kepada saudara Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hukum Taurat. Justru oleh karena hukum Tauratlah manusia mengenal dosanya. Dulu sebelum Yesus datang, hukum Tauratlah yang menjadi harapan manusia. Tapi kenyataannya ketika turun itu hukum Taurat, manusia maka menjadi hidup di bawah kutuk. Dan sampai hari ini orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka hidup di batas
pengajaran hukum Taurat. Agama apapun di dunia ini mereka mengacu kepada hukum Taurat. Dan mereka belajar bagaimana mereka selamat lewat hukum Taurat. Pada kenyataannya Alkitab berkata, hukum Taurat mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Berarti apa? Orang yang terpaut dan terikat dengan hukum Taurat tidak akan pernah selamat seperti apapun kebaikannya semasa hidupnya. Amin. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Maka dikatakan dalam Galatia 3:10, terkutuklah orang yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat.